dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banjir topan. Berapa lama itu? Selama 6 bulan lamanya. Setelah banjir surut, kemudian Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya yang berjumlah kurang lebih 80 orang turun dari kapal dengan aman serta selamat, tepat terjadi pada tanggal 10 Muharram. Nabi Nuh tuh, ini sejarah perlu kita tahu. 6 bulan saya baru baca kitab, ternyata 6 bulan lamanya itu ya banjir bandang sampai ke gitu, gunung sampai keliwat. Bahkan anaknya dengan istri si Kan'an itu ya, yang diawe-awe udah lari ke gunung akhirnya mari nak. Ternyata apa? Kalau Allah belum berkehendak, biar anak Nabi nggak bisa ngikuti. Makanya kita bermohon kepada Allah supaya anak kita jadi anak yang soleh, jangan pernah berhenti. Sekelas Nabi aja anaknya Kan'an nggak mau. Ada anak Nabi, ada bapak Nabi. Siapa bapak Nabi? Bapaknya Nabi. Ayo, Abdullah. Ajar. Bapaknya Nabi Ibrahim. Ajar. Iya. Gua pengen supaya aja. Bapak Nabi Ibrahim Ki Ajar, betul nggak? Bapaknya produsen berhala, tukang bikin berhala tuh Ki Ajar namanya. Ki Ajar. Bukan Hajar ya, Ki Ajar. Nabi Ibrahim alaihissalam keluar dengan selamat dari unggungan yang dinyalakan Raja Namrud. Ibrahim kecil itu waktu itu habis ngancurin berhala-berhala. Dia didaulat, siapa yang ngancurin berhala ini? Karena bala-bala yang kecil itu kan dihancurin oleh Ibrahim. Ceritanya begini, ceritanya nih. Ibrahim diajak bapaknya. Bapaknya kan tukang bikin berhala tuh, ahli pahat zaman itu. Nah, ikut bapak ya nak. Oh, ke gudang tempat pembuatan berhalanya Raja Namrud. Jadi datang. Logika anak kecil itu, tapi karena anak itu yang bahan jadi nabi ya. Mantep, ngapain berhala dibikin, berhala disembah? Enggak manfaat apa-apa, enggak bisa memberikan rezeki apa-apa. Akhirnya patung-patung yang kecil dikampakin ke dia, dikampak-kampakin. Akhirnya udah besar tinggal yang gede. Nah, kampak yang itu bekas ngancurin kepala-kepala patung, digantungkan di berhala yang paling besar. Rusuhlah suasana di istana kerajaan Namrud. Wah, biang tadinya, biang keroknya ini. Akhirnya ada yang lihat Ibrahim, anaknya Ki Ajar yang tukang bikin. Diadili dia. Ibrahim itu dibakar. Apinya udah kayak api unggun. Kata logika manusia masa nggak mungkin nggak angus, ya nggak? Logika manusia masa nggak mungkin angus, ya kan? Sampai ada burung pipit yang pernah saya ceritakan dulu ya, burung pipit itu cuman dari paruhnya, gitu. Iya. Artinya apa? Iya. Yang penting gue udah berjuang tuh memadamkan api, bantuin Nabi Ibrahim yang dibakar. Dapatnya segitu berulang-ulang ya. Kalau teknologi kita mah buat apa? Tapi yang penting udah niat kebaikan. Kayak sekarang kita Palestina dihantam terus sama Israel, kita berdoa sekurang-kurangnya mohon ya Allah selamatkan saudara-saudara kami muslim di Palestina. Karena Palestina itu tempat-tempat bersejarah para kenabian luar biasa. Kalau saya ceritakan banyak. Jadi ibu yang dirahmati Allah, Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah dari kobaran api Raja Namrud. Itu terjadi ternyata tanggal 10 Muharram. Begitu tinggal abunya dong. Abunya kan masih kayak menggunung abu, selek abunya. Ibrahim jadi anak apa enggak, nih angus apa enggak? Ternyata karena Nabi Ibrahim itu Allah berfirman, jadi api itu makhluk Allah. Api kulna yana rukuni fardan wa salamat ala Ibrahim. Selamatkan Ibrahim. Api jadi dingin. Dia tidur kayak dalam kelambu yang indah, dikorek-korek sama orang, ternyata Ibrahim masih ada. Hidup.
tidak percaya dengan kebesaran Allah. Nggak sadar-sadar. Orang kalau udah dibutakan oleh Allah, nggak sadar-sadar. Biar pengajian dekat, cuma dekat doang. Tetap aja mendengar ada majelis taklim. Ntar kayak keluarganya meninggal, ada syukuran selamatan undang majelis taklim. Iya nggak? Bukan orang sini, bukan. Semua. Enggak, orang sini mah nggak beda. Padahal udah sering saya sampaikan, baik di Nurul Iman maupun di Mansuriyah, pahala ngaji itu besar sekali. Sampai ikan-ikan yang berenang di lautan, burung terbang di angkasa, sampai palutukan yang melata di atas permukaan bumi, semuanya mohon ampun kepada Allah untuk orang-orang yang ngaji. Ya kan? Tapi orang tetap aja yang ngaji mengaji, yang agama. Nah, benar kata gila itu. Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian jangan sampai dilupakan, karena itu kewajiban benar. Tapi ada yang jawab, ibu-ibu gua kagak ngaji. Nah, udah dah. Karena gua lagi nyuci. Nyuci kolor suami, malam ngompol 2 kali. Ya, kenapa ngaji deh gitu. Itu ngompol apa 2 kali begitu? Nah, masih muda, kalau masih muda mah kayak umur anak saya nih, Yudi nih. Masih muda. Udah tua juga. Kan bapaknya mau, ada keamanan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita lanjut. Nabi Adam alaihissalam diampuni serta diterima taubatnya setelah memakan buah huldi, yang menyebabkan beliau dihukum oleh Allah dan diturunkan ke dunia. Dengan kesalahan itu beliau bertobat selama bertahun-tahun lamanya. Nabi Adam diturunkan di India, Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Pertemuan antara Adam dan Hawa itu di Padang Arafah yang menjadi tempat puncak pelaksanaan ibadah haji. Orang harus wukuf ke Padang Arafah. Tanya orang yang pulang haji, wukuf nggak di Padang Arafah? Wukuf. Kenapa? Karena itu rukun. Orang yang biar kakinya nggak bisa jalan, biar jongkok, biar sakit, tetap aja dibawa di situ, harus berdiam diri. Nah, namanya wukuf di Padang Arafah. Dari Arafah ke Muzdalifah, Mina, dan selanjutnya dan selanjutnya. Sekarang informasi dari yang pulang haji, dulu waktu zaman saya di Muzdalifah nyari sendiri batunya. Sekarang udah disiapin katanya, lebih bagus lagi. Berarti kita udah lewat. Yang penting lewat aja tuh Padang apa Muzdalifah. Karena jumhur ulama kita Indonesia kalau sudah lewat jam 2 malam dianggap bermalam. Karena bermalam di Muzdalifah hukumnya wajib. Kalau nggak bermalam dia harus bayar dam. Ini harus tahu rukun haji. Wajib ada rukun ada wajib. Jadi ibu bapak dan saudara sekalian, Nabi Adam alaihissalam diampuni dosanya, dijaga rahmah, bertahun-tahun dia pulang. Nabi Adam unta tingginya berapa hasta, tinggi banget, kolong langit. Ketemu Hawa di Padang Arafah. Dan sekarang nampak tilasnya apa? Setiap tahun yang diyakini bahwa Nabi Allah Khidir dan Nabi Ilyas bertemu di Padang Arafah setiap musim haji. Berpisahnya di mana? Di Masjid Al-Khaif Mina. Dan setelah dia berpisah, dia meninggalkan doa yang udah saya share, tapi dia apa itu penggama ibu. Nah, apa doanya? Ada di benar ya? Nah, doa apa tuh? Perpisahan Nabi Khidir dan Nabi Ilyas di musim haji. Kalau di langit yang kita yakini masih hidup Nabi bersekarang di langit, di atas langit Idris dan Nabi Isa alaihissalam. Cerita riwayat Nabi Isa alaihissalam ternyata dia Abdullah, hamba Allah, bukan Tuhan. Diyakini, ya kan? Karena ada seorang yang mu'alaf jadi seorang pendeta yang dia mencetak beberapa pendeta akhir masuk Islam. Dari kajian-kajian yang dia perbandingan agama, ternyata benar Islam yang benar. Sekarang kemarin di Inggris
laki perempuan semua masuk Islam. Inggris, coba lihat di YouTube ada orang Inggris masuk Islam semua. Paling tinggal sedikit-sedikit. Apa sebabnya itu? Makin lama Islam semakin besar. Nanti ada masjid kejayaan Islam. Tapi nanti juga akan ada timbul terjadinya kiamat, dimulai dari hal-hal sekarang orang. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi Nabi Adam diterima taubatnya itu terjadi pada tanggal 10 Asyura. Kan waktu itu belum ada penanggalan pagi. Penanggalan tahun baru Hijriah kan mulai dari mulai Nabi Muhammad mulai hijrahnya. Kok Nabi Adam itu udah tahu diampuni oleh Allah 10 Asyura? Dari mana kisah ini? Dari Nabi kita Muhammad SAW. Kalau udah Nabi yang cerita, Nabi pendusta, pembohong. Nggak ada. Siddiq punya sifat benar kejadian itu. Nabi Idris diangkat menuju tempat yang tinggi, yaitu di langit yang keberapa Nabi Idris? 2. Lupa Pak Ustaz. 2 kalau kasih tahu lagi. 2. Lagi keempat. Keempat benar. Langit pertama Nabi Adam, langit kedua Nabi Isa dan Nabi Yahya, langit ketiga ya kan? Ya, mau dimaklumi. Ada di sini. Langit keempat Ada di catatan. itu Nabi Idris. Jadi bukan berurutan seperti kita ngapal. Dibintangin biar nggak hilang ya. Susunan para nabi Adam itu bukan. Ini bukan ketentuan Allah. Nabi Yusuf dikeluarkan dari penjara Mesir karena sebelumnya ia dituduh Zulaikha yang menuduh Nabi Yusuf AS memperkosanya. Padahal sebaliknya bahwa wanita itu yang mengajak berbuat zina, namanya Zulaikha. Padahal dia udah jadi istrinya si Kitfir. Bagaimana Raja Kitfir itu? Ya kan? Dalam riwayat yang lain menjelaskan bahwa Kitfir itu menggauli Zulaikha. Ketika menggauli Zulaikha, Allah menciptakan makhluk jin mirip dengan Siti Zulaikha. Kalau Allah punya rencana begini. Ternyata ketika Nabi Yusuf kawin sama Zulaikha itu masih gadis. Makanya sekarang orang kalau nikah, kalau kawin, selesai pernikahan baca doa Allahumma anik baina Yusuf wa Zulaikha. Dikit lagi dah. Dan mau jam 3 nih. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian Nabi Yakub alaihissalam disembuhkan oleh Allah Subhanahu dari penyakit matanya. Kenapa bisa sakit mata Nabi Yakub? Nangis karena kehilangan Yusuf waktu itu sejarahnya. Ya kan? Kan dia anak dari ibu ini ada berapa tuh? 3 ada 4. Anak ibu ini lain ibu. Akhirnya dijahatin ke si Yusuf, dibawa sama kakaknya, diceburin di satu sumur tua. Ketemu saudagar, ya kan? Akhirnya dibawa, ternyata diasuh dan diurus sampai masuk kerajaan Kitfir itu. Diasuh di situ sampai besarnya. Begitulah ceritanya. Terus Nabi Yunus diterima tobatnya dan diselamatkan beliau dari perut ikan nun atau ikan yang sangat besar seperti ikan paus besar. Ternyata paus ada yang besar bisa menelan manusia. Apa manusia kecil kayak kita begini sekali cendak sama ikan itu. Bilang gede banget. Ternyata Nabi Yunus alaihissalam di perut ikan nun, di perut ikan paus itu hidup. Allah hidupkan, nggak mati. Emang gelap kata dia? Gelap. Perang. Kisahnya kan udah ada tuh ya. Nabi Yunus yang diundi di perahu, ternyata perahu habis tenggelam. Begitu dia diceburin, perahu anggar selamat. Dia memang udah rencana Allah dimakan ikan nun. Lama itu dimakan perut ikan nun Nabi Yunus. Begitu tobatnya diterima Nabi Yunus, keluar ikan itu ke darat, memuntahkan Nabi Yunus. Akhirnya lemah dalam keadaan lemah Nabi Yunus. Akhirnya ngisap susunya siapa tuh? Kambing. Tapi kalau kita sekarang
bisa aja dianjurkan ya tafaulan aja nih ya. Jadi boleh besok tanggal 10 Asyura minum susu. Iya Bu ya. Susu biasa. Tafaulan aja susu, maksudnya apa? Susu kan lambang kenikmatan dan Susu kebersihan. putih. Bersih susu putih supaya sampai tahun yang akan datang kita lalu melakukan tindakan-tindakan yang bersih dalam perbuatan, bersih dalam segala hal. Sifat iri demi aku bilang itu bersih maksudnya. Dan di sebagian tempat mabuk yang ada yang meyakini 10 Asyura, bahkan dulu mau orang mabuk keramas, pakai merang, ramaskan. Bener kan dulu tuh? Iya. Orang dulu tuh ramas merang apa nih? Oh muharam. Apalagi bukan hanya di sini, di Jawa lihat. Ya mandi muharam. Nah, kemudian Nabi Daud diampuni segala dosa-dosanya dan diberikan kerajaan. Nabi Daud dia Nabi ya. Kemudian Nabi Daud diampuni segala dosanya. Nabi Sulaiman diberikan kerajaan untuk menyambut kedatangan Ratu Bilqis. Nabi Sulaiman orang terkaya ya di dunia. Nabi Sulaiman ketika Ratu Bilqis mau berkunjung, ternyata kerajaan Ratu Bilqis dibawa sama jin iblis. Ceritanya itu macam-macam, itu ada yang cuma sekrebatan mata udah sampai di sini. Balqis heran, nah itu ada kerajaan yang mirip kerajaan aku. Masuk lagi tempat nih, Bilqis mau angkat pahat, diangkatnya air, padahal bukan, kaca yang tembus pandang berbayang. Rajanya siapa namanya? Sulaiman. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dan itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Semua Muharram ya. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW diampuni segala dosa, baik yang telah lalu maupun yang belum dikerjakannya. Semua kejadian tersebut diyakini terjadi pada hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Jadi ada Nabi Muhammad, Nabi kita diampuni dosa. Emang kata Nabi punya dosa? Dosa Nabi yang sudah dilakukan, apa yang belum sudah diampuni oleh Allah, terjadi pada tanggal 10 Muharram. Selain itu, hari pertama kali Allah menciptakan dunia ini, catat, serta pertama kali diturunkan hujan dari langit juga terjadi pada hari Asyura. Ya, pada hari Asyura 10 yang dimaksud. Hari pertama kali rahmat Allah diturunkan ke dunia ini. Di hari Asyura inilah Allah menciptakan Arsy, Lauhil Mahfuz, Al-Qalam, kemudian menciptakan mereka Jibril, serta hari di mana akan terjadi kiamat. Dan masih banyak lagi peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari Asyura. Jadi hari Asyura nanti tanggal 10 Muharram terjadi kiamat. Harinya hari Asyura, tapi harinya hari Jumat 10 Asyura. Nanti akan terjadi kiamat. Kok kita udah tahu? Ini penjelasannya. Jadi oleh karenanya, mumpung kita besok masuk bulan Muharram, marilah kita amalkan, kita puasakan hari-hari yang memang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini saja barangkali yang bisa saya sampaikan dalam takdim hari Kamis. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau nggak bisa awalannya 99-nya, kita 9 diganti 10 11. Jadi kalau 9 10 nggak bisa, 10 11. Tapi kalau 9 nggak bisa, 11 nggak bisa, 10-nya aja boleh saja, 10-nya doang. Karena Imam Syafi'i membolehkan puasa di tanggal 10 Muharram saja. Pak Ustadz tadi sekenal pun terserah aja mau puasa di mau kagak. Yang puasa dapat pahala, ya kan? Gede banget pahalanya tadi itu. Ada 10.000 malaikat sujud